Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita dalam acara kuliah Ramadan bersama saya, Syukron Ma'mun Yusuf. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang pengaruh ibadah puasa terhadap pembentukan karakter. Saya ingin menyampaikan tentang salah satu karakter yang dibentuk melalui ibadah puasa, yaitu karakter menghargai waktu atau disiplin waktu. Kita tahu bahwa agama Islam adalah ajaran yang sangat menghargai waktu. Hal ini dapat kita temukan misalnya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran terdapat sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama waktu. Dan ini terdapat di dalam surat-surat pendek, di awal surat-surat pendek di juz 30. Misalnya seperti wal asri, demi waktu. Wal laili, demi waktu malam. Wadduha, demi waktu duha. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang, dan lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, maka ini menandakan bahwa itu adalah perkara yang besar, perkara yang penting. Nah, sehingga dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa Islam begitu sangat memperhatikan waktu. Bahkan ibadah yang kita lakukan sebagai orang beriman itu juga sangat berkaitan dengan waktu. Sehingga ada waktu-waktu utama yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk digunakan sebagai waktu beribadah. Ini menandakan bahwa agama kita begitu sangat memperhatikan waktu. Lalu kemudian di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga banyak yang memberikan keterangan tentang begitu pentingnya waktu. Satu contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba khisalin." Nabi SAW berkata bahwa tidak akan tergelincir kaki seorang hamba nanti di hari kiamat
kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama pertanyaannya adalah an umri'i fima afnah, tentang umur untuk apa dihabiskan. Lalu kemudian yang kedua wa an syababihi fima ablah, yaitu tentang masa muda untuk apa dihabiskan. Lalu kemudian yang ketiga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Terkait dengan harta ada 2 pertanyaan. Dari mana harta berasal dan kemudian digunakan untuk apa? Lalu kemudian pertanyaan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Pertanyaan yang keempat berkaitan dengan ilmu. Untuk apa ilmu yang dimiliki oleh seseorang, sejauh mana sudah dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Saudara-saudaraku, 2 dari 4 pertanyaan yang diajukan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya untuk minta pertanggungjawaban dari hambanya, 2 berkaitan dengan waktu, yaitu yang pertama yaitu tentang umur, lalu yang kedua yaitu tentang masa muda. Ini juga menandakan, membuktikan bahwa agama Islam begitu sangat menghargai waktu. Dan ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bukan main-main. Allah menciptakan manusia dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu kemudian saudara-saudaraku, jika kita melihat bagaimana sirah para sahabat Nabi, maka kita akan temukan bahwa di antara sahabat Nabi itu begitu sangat menghargai waktu. Bahkan waktu lebih berharga dibandingkan dengan harta yang mereka miliki. Lalu sekarang giliran kita. Apakah perhatian kita terhadap waktu sudah betul-betul seperti halnya perhatian Rasul dan sahabat ketika mereka memandang waktu, ketika mereka memperhatikan waktu? Sebagai sebuah ilustrasi saja, ya, bahwa apabila ada seseorang yang memberikan uang kepada kita sejumlah 86.400 rupiah, kita diminta untuk menghabiskan uang tersebut. Jika seandainya uang itu tidak habis dalam 1 hari 1 malam, maka akan hangus. Nah, kira-kira saudara-saudaraku, jika kita diberikan tantangan seperti itu, bisakah kita menghabiskan uang itu dalam 1 hari 1 malam? Tentu jawabannya bisa. Mudah. Itu kalau 86.400 itu dalam bentuk rupiah. Tapi jika 86.400 itu dalam bentuk hitungan detik yang setiap hari Allah berikan kepada kita, pertanyaannya, apakah kita pun juga akan melakukan hal yang sama dengan memperlakukan uang? Jika uang itu kita akan berusaha keras untuk menghabiskannya, lalu jika itu berkaitan dengan waktu, pertanyaannya, apakah kita pun juga bisa menghabiskannya dengan mengisinya untuk hal-hal yang bermanfaat? Tentu jawabannya sudah pasti belum. Berapa banyak satuan detik yang kita habiskan dalam 1 hari 1 malam untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, untuk hal-hal yang tidak berguna. Padahal seperti dalam hadis tadi, bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban kita nanti di hari kiamat kelak. Nah, saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jika seandainya satu hari saja kita menyia-nyiakan 1 jam, itu sama dengan kita menyia-nyiakan 3.600 detik. Ya, jika satu hari 1 jam. Jika seandainya satu hari 1 jam kita sia-siakan waktu, yang itu jumlahnya 3.600 detik, ya, itu dikalikan selama misalnya 1 bulan, maka ada 108.000 detik itu yang kita sia-siakan. Lalu kalau seandainya dikalikan 1 tahun, maka ada 1.296.000 detik yang itu kita sia-siakan. Itu kalau 1 jam 1 hari. Kalau 2 jam, kalau 3 jam, 4 jam, atau bahkan 24 jam, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya nanti di hari kiamat kelak? Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya nanti di hari kiamat kelak? Nah, oleh karena itu, maka ini patut menjadi perhatian buat kita. Dan kita bersyukur dengan disyariatkannya ibadah puasa. Ternyata ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah merupakan masa untuk kita berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk kita bisa menghargai waktu. Bukankah ketika Ramadan datang, kita mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amal-amal ibadah, baik ibadah mahdhah, hubungan langsung kepada Allah, maupun ibadah sosial yang berhubungan langsung dengan sesama. Dan di bulan Ramadan ini pula, ketika kita puasa, kita betul-betul bisa menggunakan waktu untuk bertilawah Al-Quran, untuk berzikir. Kita gunakan waktu juga untuk yaitu mengkaji, mentelaah, belajar, ikut kajian. Kita juga mengisi dengan melaksanakan sholat sunnah dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya ini adalah bulan ibadah. Dan ketika kita puasa, ternyata puasa yang kita lakukan ini punya aturan. Ada waktu kapan mulai puasa itu dilaksanakan, lalu kemudian ada masa atau waktu kapan puasa itu selesai. Ketika kita sahur dan mendekati waktu imsak, waktu subuh, maka ini adalah latihan kita untuk bisa menghargai waktu. Ketika kita sahur, maka kita betul-betul berhati-hati. Bahkan ketika masuk waktu imsak, kita sudah menyetop aktivitas makan minum kita. Karena khawatir nanti puasa ibadah kita rusak. Padahal waktu imsak itu masih boleh aktivitas makan minum. Tapi banyak di antara kita yang kemudian sudah warning. Ketika masuk imsak, udah stop makan dan minum. Bukankah ini sebuah disiplin waktu? Lalu kemudian ketika kita menunggu waktu berbuka, kita pun juga tidak sembrono. Tidak lantas ketika kita mendengarkan suara azan, tanpa kita mengkonfirmasi, kita segera buka. Kita konfirmasi dulu, apakah memang benar? Jangan-jangan itu suara ringtone di HP. Gitu. Nah, kita konfirmasi dulu. Oh, ternyata benar sudah masuk waktu iftar, baru kita iftar. Ternyata waktu begitu sangat berharga buat kita. Kita bisa disiplin waktu. Dan ketika Ramadan ini tiba, kita juga bisa menunggu-nunggu waktu sholat. Bahkan di bulan Ramadan ini, ketika kita puasa, kita pun juga bisa menjaga lisan kita. Kita bisa menjaga telinga kita. Kita bisa menjaga penglihatan kita, tangan kaki kita, seluruh panca indera kita. Kita jaga semua agar jangan sampai ada aktivitas-aktivitas yang bisa merusak ibadah puasa kita. Ini kan berarti disiplin terhadap hukum puasa. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, ada berbagai macam disiplin yang kita jalankan. Disiplin waktu jelas tadi. Ada waktu sahur, imsak, waktu sholat, waktu berbuka. Kemudian disiplin mentaati aturan. Ketika kita puasa, maka kita disiplin untuk mentaati aturan. Ketika sudah mulai waktunya berpuasa,
maka aktivitas makan minum sudah kita stop. Bahkan kita mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan buat orang yang berpuasa, yaitu tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh mendengar yang tidak baik, tidak boleh menggunjing, ghibah, berdosa dan sebagainya. Itu semua kita lakukan. Ya, itulah yang kemudian latihan kita disiplin terhadap, patuh terhadap aturan-aturan. Nah, sehingga masa 1 bulan ini adalah masa yang cukup untuk melatih diri kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang perhatian terhadap waktu dan juga disiplin terhadap waktu. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.